Selamat berjumpa kembali di ruang dosen bersama saya Eka Juliafat. Baiklah, kita kali ini akan membahas mengenai analisis lentur balok bertulang dalam bentuk T. Sekarang kita mau tahu dulu apa ya itu balok T. Nah, balok T ini bisa kita temui pada suatu sistem lantai dengan plat dan balok. Nah, umumnya plat dan balok yang bisa dinyatakan sebagai balok T itu dicor secara monolit. Nah, ini dia platnya. Dan ini baloknya. Nah, karena plat dan balok ini dicor secara monolit, maka dia bisa didesain sebagai satu kesatuan yang kemudian dikenal sebagai balok T. Nah, kalau dia balok T disebut balok T kalau misalnya dia memiliki sayap di sini, di kiri dan di kanannya. Kemudian kalau dia berada di ujung, berarti pada baloknya cuma ada plat pada satu sisi, maka berarti sayapnya cuma ada satu, sehingga dia umumnya, ya walaupun dia jenisnya balok T, cuman secara bentuk dia disebut sebagai balok L terbalik atau disebut juga dengan spandrel beam. Ya. Nah, ini adalah daerah momen positif dan negatif yang bisa kita temui pada balok T. Ya, ini di bagian sini berarti ada yang mengalami tarik pada bagian bawahnya, sedangkan kalau misalnya pada daerah tumpuan itu dia akan mengalami dominan di sini adalah momen positif dan di sini adalah momen negatif, ya. Nah, itu adalah bagaimana distribusi momen pada suatu sistem lantai, balok, dan plat ya, yang nanti akan mempengaruhi desain kita nantinya. Nah, sekarang kita lihat dulu bagaimana geometri dari balok T ini. Balok T ini kalau kita lihat ya, dia memang adalah gabungan antara balok dan plat ya, sehingga ada beberapa tambahan eh, parameter dimensi yang umumnya tidak kita yang mungkin sebelumnya pada pelajaran mengenai balok tidak kita temui ya, balok biasa. Nah, kalau balok pada biasanya kan kita hanya mendapatkan ya ada B ya, lebar dan kemudian H. Nah, namun kalau kita mau membahas mengenai balok T, kita akan menemukan beberapa hal yang baru. Ya, yang pertama, kalau misalnya di bagian lebar balok bagian bawah itu kita kenal sebagai BW. W itu apa? Web. Web ini kalau diartikan badan balok gitu ya. Secara istilahnya ini disebut dengan badan balok. Kemudian sedangkan pada bagian atas ada lebar yang lebih besar lagi ya, yang nanti kita hitung, ada hitungannya untuk bagaimana mendapatkan lebar pada bagian sini ya. Nah, ini disebut sebagai lebar balok, biasanya balok F ya. F itu apa? Flange. Flange itu apa? Sayap. Jadi, balok T itu dapat dibagi sebenarnya menjadi dua bagian, yaitu bagian badan yang juga disebut sebagai web, dan satu lagi adalah bagian flange yang disebut sebagai sayap. Nah, sayap ini merupakan apa? Merupakan plat yang bergabung dengan balok tadi. Nah, jadi bagian sayap ini memiliki dimensi BF dan satu lagi adalah ini T. T itu merupakan tebal plat yang bergabung dengan balok tersebut. Nah, bedanya apa? Pada balok T ini H itu adalah dihitung merupakan gabungan antara tinggi badan dengan tinggi atau tebal sayap. Ya, H ini merupakan gabungan antara ya H1 ya untuk balok dan ditambah HW ditambah dengan TF. Ya. Tinggi bagian web ditambah dengan tebal flange-nya itu adalah total tinggi dari balok T. Nah, sedangkan tinggi efektifnya sama ya, kita hitung dari serat teratas dari balok T sampai dengan tebal selimut beton
ya, pertengahan ini ya, sampai di sini. Ya, jadi tetap sama, D itu adalah H dikurangi dengan tebal selimut beton. Nah, jika penentuan bagaimana kita mendesain balok T itu juga akan sangat dipengaruhi oleh yang disebut sebagai garis netral. Jadi memang garis netralnya Dede sebagaimana pada video sebelumnya banyak sekali kita bahas mengenai garis netral karena tinggi garis netral ini atau di mana posisi garis netral akan sangat berpengaruh bagaimana kita mendesain. Nah, termasuk dalam hal ini adalah bagaimana kita mendesain balok T. Ya, jadi garis netral jika posisinya berada pada bagian sayap. Nah, ini ya. Sekali lagi ini adalah sayap. Nah, jika garis netral itu ada di sini di bagian sayap posisinya, maka kita akan melakukan analisis balok T itu seperti layaknya balok persegi. Kita analisis sebagai balok persegi. Artinya BF ini akan menjadi B biasa. Ya, BF ini sama dengan B dan H. Ya, ini H-nya sama. Ya, jadi kita analisis sebagai balok persegi biasa. Namun, bila garis netralnya ini turun dan dia berada di dalam web, maka nanti kita akan analisis dia sebagai balok T. Nah, ini sangat penting sekali ya, bagaimana kita bisa menentukan apakah kita melakukan analisis yang berbeda untuk balok T dan balok atau dia sebagai balok persegi biasa. Nah, oke. Berikutnya tadi kita sudah sampaikan ada yang disebut sebagai BF. Nah, kalau pada balok biasa ada yang disebut sebagai tinggi efektif. Nah, pada balok T kita mengenal apa yang disebut sebagai lebar efektif. Nah, kalau misalnya lebar sebenarnya dari balok T itu adalah lebar web ditambah dengan lebar flange ya, yaitu setengah dari bentang balok, bentang bersih balok. Nah, ini setengahnya ke sini juga merupakan lebar flange-nya. Nah, kita harus bisa menentukan berapa sih sebenarnya lebar efektif milik yang harus kita perhitungkan nanti sebagai kapasitas balok T. Ya, jadi definisinya apa? Ya, lebar efektif balok adalah bagian dekat penampang yang akan mengalami tegangan lebih besar dibandingkan dengan daerah yang jauh dari badan. Nah, ini dia lebar efektif BF ya. Kata kuncinya adalah BF. Nah, BF adalah lebar yang mengalami tegangan secara merata, ini dia, yang akan memberikan gaya tekan yang sama dengan yang sebenarnya terjadi di zona tekan dengan lebar aktual. Bagaimana perhitungan BF? Nah, ini dia, ya. SNI mengatur bagaimana kita menghitung nilai lebar efektif balok T tadi. Kalau misalnya ada beberapa cara, ada beberapa rumusan yang harus kita tahu, yaitu berdasarkan ininya bentuk balok T tadi. Kalau dia adalah balok T murni seperti ini, ya, maka BF-nya ini adalah L per 4, yaitu panjang bentang antara baloknya tadi, ini L. Ya, L dibagi 4. Kemudian ada juga harus kita hitung lagi, yaitu BF ini adalah 16 dikali tebal plat. Nah, ini tebal plat ditambah dengan BW. BW itu apa? Lebar bagian badan dari balok T tadi. Kemudian lebar aktualnya berapa? Ya, BW-nya berapa? Nah, ini kita ambil mana yang paling kecil, ya. Nah, kemudian balok L terbalik. Plat hanya ada pada satu sisi. Ya, BF, kalau misalnya dia seperti ini, platnya cuma ada satu sisi, maka BF-nya adalah L per 12 ditambah BW. Ya, L per 12 ditambah BW. Ini BW. Sedangkan L-nya yaitu tadi, ya, jaraknya ke plat yang lain, ya, ke balok yang lain. Nah, ini jarak antar baloknya. Jarak bersihnya, yaitu L. Nah, ini juga harus
BF ini juga harus lebih kecil dari 6 kali tebal plat ditambah dengan lebar balok bagian web, dan harus juga ya setengah jarak bersih antar balok ya, setengah harus juga lebih kecil dari setengah jarak antar balok. Nah, kita ambil nanti nilainya tentu yang paling kecil juga. Nah, bagaimana kalau dia adalah balok T yang terisolasi ya? Nah, ini sering kita temui pada misalnya jembatan ya, pada bangunan jembatan atau bangunan lain ya yang memang dia terisolasi gitu ya, tidak terhubung dengan struktur yang lain, maka BF ini kita hitung sebagai tebal sayapnya harus lebih besar dari setengah lebar badannya ya. Ini ya, tebal. Ini TF, ini adalah BW. Nah, maka ini BF-nya ya. BF-nya itu harus lebih kecil dari 4 kali BW-nya. Sedangkan tebal sayapnya itu harus lebih besar dari setengah BW-nya. Ini ketentuan dalam menentukan parameter-parameter yang ada pada balok T terisolasi atau tunggal. Oke. Nah, berikutnya kita lanjut. Ada beberapa bagaimana cara kita mendesain ya atau menganalisis menentukan bentuk geometri model geometri balok T ini pada berbagai kondisi. Nah, ini kalau misalnya dia single T ya. Ini dia memang T beneran ya cuman satu betul gitu ya pada misalnya rel kereta api gitu ya. Nah, yang ini twin T ya. Twin T itu ada dua ya, ada baloknya dan ada platnya. Ini mungkin pada jembatan dengan dua girder ya di sebelah kiri sebelah kanannya. Nah, ini bagaimana kita mendesainnya? Kita analisis bisa sebagai ini ya, sebagai balok T tunggal juga, di mana ini BF-nya tetap BF ini yang kita pakai, namun lebar badan baloknya itu digabungkan antara BW1 dengan BW2. Ya, lebar badan balok yang satu ditambah dengan lebar badan balok yang kedua. Nah, gimana kalau misalnya dia berbentuk box ya, berbentuk box seperti ini dengan dengan geometrinya begini ya. Ini adalah ukurannya adalah B dikurangi 2 kali BW. B ini adalah lebar boxnya dikurangi dengan lebar ya ini badannya yang di sini yang di kiri dan kanan. Nah, ini kemudian kita analisis sebagai balok seperti ini, balok I ya. Nah, di mana lebar badannya ini sebagai 2 dikalikan lebar BW yang ini, sedangkan ya flange-nya ini sebagai B ya, B atau lebar box. Oke. Nah, ini tadi yang tadi dibicarakan bagaimana sih yang menghitung atau menganalisis suatu balok T ya berdasarkan kondisinya apakah dia sebagai balok pertulangan balok biasa atau sebagai balok T. Nah, kalau misalnya kasusnya di mana blok tekannya ya atau garis netralnya itu jatuh di sini, di atas sini, di bagian flange lebih kecil dari TF atau HF atau apalah ya namanya, tinggi flange atau tebal flange. Nah, itu kita bisa asumsikan pertama kali ya bahwa regangan bajanya sudah leleh ya. Sudah lebih besar dari regangan leleh bajanya, sehingga kalau seperti itu kita asumsikan dia sudah leleh, maka kita gunakan Fs-nya, tegangan bajanya itu kita gunakan sebagai tegangan lelehnya ya. Nah, lalu nanti kita cek dulu apakah ya A-nya betul-betul kecil sama dari HF. Apakah betul-betul garis netralnya itu ada di sini? Kita hitung nanti C-nya, blok tekannya atau bagaimana ya. Nah, jika memang sudah seperti itu, maka kita bisa lihat nih. Ya, ini BE-nya, ini BW-nya, ini tinggi efektifnya dan ini diagram regangannya di mana diagram regangannya sama ya ECU sama dengan 0,003 dan ini adalah tinggi garis netralnya. Ya, lalu nanti kita hitung, kita buktikan berapa sih A-nya, ya tinggi blok tekannya berapa,
Nah, tinggi blok tekannya berapa? Maka kalau kita analisis sama seperti balok biasa, ya seperti ini ya, jarak lengan momennya itu adalah D dikurangi setengah A. Ya, D dikurangi setengah A, sehingga bisa kita dapatkan ini CC-nya dan TS-nya, ya. CC-nya tentu sama dengan berapa? 0,85. Ini kita ulang-ulang terus nggak apa-apa ya. 0,85 FC aksen dikalikan A tinggi blok tekan dikalikan dengan B. Ya, sedangkan T-nya sama ya AS dikalikan F yield-nya. Nah, karena dia berupa balok biasa, maka kita tinggal hitung C sama dengan T, ya, itu 0,85 FC aksen dikalikan B dikalikan A sama dengan AS dikalikan F yield. Ya, sehingga kita dapatkanlah, ya. Ya, jadi dari sini kita bisa hitung, ya, setelah menggunakan persamaan ini kita bisa menghitung nilai A-nya, ya, nilai A-nya kita hitung, ya, A. Lalu kita bisa bandingkan apakah dia lebih kecil atau lebih besar dari tebal flange, ya. Kalau dia memang lebih besar dari lebih kecil dari tebal flange, maka kita sudah tahu bahwa memang ini kita bisa desain dia sebagai balok biasa. Oke. Selanjutnya, gimana kalau sudah kita buktikan bahwa memang blok tekannya itu ada di sayap, maka selanjutnya yang kita cek adalah apakah regangan lelehnya memang sudah lebih besar dari regangan bajanya sudah lebih besar dari regangan lelehnya. Nah, kalau begitu tinggal kita hitung seperti biasa ya. Kita hitung nilai tinggi garis netralnya yaitu A dikalikan beta 1. Lalu kita gunakan prinsip segitiga sebangun, di mana ini adalah perbandingan antara ECU-nya dengan ECS-nya gitu ya. ES-nya dan D kurang C per C-nya ya. Nah, ini kita buktikan bahwa regangan bajanya lebih besar dari regangan lelehnya. Nah, kalau sudah semuanya terbukti, yang pertama kita buktikan bahwa memang blok tekannya ada di sayap, lalu kemudian kita harus buktikan bahwa memang asumsinya ini sudah leleh, sudah kita buktikan juga, maka kita tinggal ngitung berapa momen kapasitasnya, berapa kapasitas balok T ini. Itu dengan menghitung momen dikalikan dengan T dikalikan lengan momennya, ya. Nih, T ini dikalikan dengan lengan momennya yaitu D dikurangi setengah dari A-nya, ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang gimana kalau tinggi blok tekannya itu lebih besar dari tebal platnya atau tebal sayapnya, ya, tebal flange-nya. Bagaimana kalau seperti itu? Nah, sebagaimana yang teori yang sudah kita pelajari di beberapa menit sebelumnya, ya kalau begini maka ini kita desain sebagai balok T. Nah, sekarang gimana sih caranya untuk mendesain dia sebagai balok T? Nah, karena ini ada dua, maka ya kita tinggal hitung ya, ada 3 vektor di sini. Yang pertama adalah vektor T-nya, lalu kemudian ada vektor untuk bagian blok tekan di bagian sayapnya, lalu ada blok tekan di bagian badannya, ya. Maka kita ada dua di sini, ada C bagian web dan ada C di bagian F-nya. Sekarang untuk menghitung C bagian F ini, maka kita harus perhitungkan yang berbeda adalah apa? Ya, bahwa C bagian F ini lebar baloknya adalah B efektifnya dikurangi dengan BW-nya, ya. Jadi bagian ini kita menghitungnya seperti ini. Bagian ini yang kita hitung, ya. B-nya dikurangi dengan lebar bagian webnya dikalikan dengan H-nya, HF. Nah, karena dia blok tekannya full ya setinggi flange ini, maka
A-nya menjadi HF-nya menjadi A-nya menjadi HF ya, tinggi blok tekannya adalah setinggi HF, maka ini menjadi HF langsung. Ya. Nah, sekarang kalau yang untuk bagian badan, untuk badan cewek berarti ya sama. Ya, kita pakai yang bagian badan. Nah, ini tinggi blok tekan bagian badan BW dan ini adalah tinggi A-nya harus kita hitung nanti. Ya, berapa tinggi A-nya. Kemudian FC aksennya dan 0,85 FC aksen. Ya. Nah, untuk T-nya seperti biasa ya. Nah, T-nya adalah AS dikalikan F yield. Oke, nah kalau kita sudah tahu berapa CF, CW, dan T, maka berikutnya kita seperti biasa kita lakukan persamaan kesetimbangan, yaitu di mana seluruh gaya-gaya dalam yang ada pada suatu sistem itu harus sama dengan 0. Ya, tarik dan tekannya harus kita jumlahkan semua. Nah, ini karena dia tarik, ya T dikurang CF dikurang CW, dia harus sama dengan 0. Ini kita pisahkan menjadi seperti ini. Ya, pindahkan ke kanan dan ke kiri. Nah, lalu ini kita masukkan ya AS dikalikan F yield sama dengan 0,85 FC aksen dikalikan lebar balok. Ya, lebar balok bagian sayap itu berarti B-nya dikurangi dengan lebar balok W-nya, BE. Ya, badannya dikalikan dengan A. A itu di sini karena dia sudah setinggi A-nya itu sudah setinggi dari ketinggian flange-nya, maka dia kita langsung ubah menjadi flange dan ini ditambah dengan apa? Ditambah dengan 0,85 FC aksen di bagian sayapnya dikalikan dengan A-nya. Nah, A ini yang perlu kita cari. Ya, yaitu ini tinggal kita pindah-pindahkan ya sehingga kita dapatkan persamaan ini ya. Nah, kalau sudah kita dapatkan A, maka berikutnya apa? Kita harus hitung, kita buktikan apakah memang betul A-nya itu lebih besar dari HF-nya tadi. Ya, nah kita cek ya. Kalau memang terbukti, maka kita bisa lanjut. Ini pertama kali kita cek. Ya, apakah memang betul tinggi blok tekannya sudah lebih besar dari tebal flange atau tebal platnya. Nah, kalau sudah kita dapatkan A, berikutnya tentu apa? Kita harus buktikan apakah dia sudah luluh tulangannya. Apakah dia sudah berupa keruntuhan under reinforce ya. Kalau dia sudah under reinforce aman, kita bisa lanjutkan. Nah, sekarang kita cek tentu seperti biasa ya. Kita hitung berapa regangan bajanya yang terjadi. Regangan epsilon S-nya berapa? Dengan cara menghitung ini ya, menghitung tinggi garis netral ya, tinggi garis netral. Ini enggak apa-apa saya ngulangi terus enggak apa-apa. Ya, regangan bajanya adalah D dikurangi C per C ya, dikalikan dengan regangan epsilonnya. Regangan beton ultimate-nya. Nah, ini harus lebih besar dari E yield, baru kemudian ini bisa kita lanjut hitung berapa kapasitas balok T-nya dengan cara menghitung ini ya. C-nya dikalikan dengan D dikurangi A per 2 ditambah CF dikalikan D per HF. Ya, tebal flange-nya dibagi dengan 2. Nah, begitu caranya kalau dia kita hitung sebagai balok T. Nah, ini bagaimana mendefinisikan tadi balok C dan F untuk balok T? Ya, seperti tadi sudah disampaikan ya. Ini baloknya sebenarnya filosofinya, ini baloknya kita bagi menjadi beberapa area. Yang pertama area sayapnya bagian sini, lalu area tekannya seperti di sini ya, yang bagian badan tekan. Ini CW-nya. Nah, ini CF-nya, lalu kemudian ini adalah bagian tegangan yang biasa ya, ini dia ya. Nah, seperti itulah kira-kira ya bagaimana filosofi dari perhitungan untuk compression flange atau bagian tekan flange dan bagian tekan web, kemudian bagian tarik T. Oke, nah sama seperti pada pembahasan sebelumnya, setiap balok mau dia tulangan tunggal rangkap, yaitu kita harus bisa menentukan batas tulangan maksimum dan minimumnya. Ya, nggak boleh terlalu banyak ya, karena kalau terlalu banyak maka dia jatuh kepada apa? Kepada over reinforce. Di mana over reinforce sangat berbahaya karena bisa menyebabkan terjadinya keruntuhan tiba-tiba pada balok kita. Ya, itu nggak boleh terjadi.
Nah, jadi kita tetapkan batas atasnya. Batas atas untuk balok berflange itu sama ya. Kita hitung nih ya. Rho maksimumnya itu adalah 75% dari rho balance-nya. Ya, di mana rho balance itu adalah AS balance-nya dibagi dengan ini ya. BW dikalikan D atau bisa langsung juga menggunakan persamaan ini yaitu balok bagian tekan atau compression konkretnya pada kondisi balance langsung dibagi dengan F yield, maka kita bisa dapatkan luas tulangan pada kondisi balance ya. Nah, untuk flange yang mengalami tekan dan bila tinggi sumbu netralnya C balance-nya berada di bawah sayap ya, di bawah plat sayap, dia berada di web, maka compression konkret pada kondisi seimbang itu sama dengan compression pada flange pada kondisi seimbang ditambah dengan C compression web pada kondisi seimbang ya, yang ini ya. Oke, ini agak ini ya. Ini badan balok ini ya. Nah, berarti di sini ada CF, lalu di sini ada CW. Sorry. Maka C balance-nya adalah penjumlahan antara CF ini dengan C bagian web ya, compression bagian web. Nah, begitu kira-kira ya. Nah, berikutnya bagaimana batas tulangan minimum ya. Untuk plat sayap bagian yang tertekan maka menghitung luas tulangan minimumnya sama seperti sebelum-sebelumnya, itu akar F Jackson dibagi 4 kali tegangan leleh baja yang dikalikan dengan lebar bagian badan dikalikan dengan tinggi efektifnya, dan itu harus lebih besar dari persamaan ini ya. Nah, bagaimana kalau dia batas tulangan minimum untuk tertarik bagian plat sayap yang tertarik, maka luas tulangan minimumnya ada agak berbeda sedikit ya dari yang balok-balok yang lain. Nah, S minimumnya tidak boleh kurang dari nilai terkecil di antara keduanya ini, yaitu S minimumnya harus akar F Jackson dibagi dengan 2 dikalikan F dikalikan lebar balok bagian badan dikalikan dengan tinggi efektif, dan AS minimum juga harus kita hitung lagi sama seperti tadi itu, tapi kita memperhitungkan ini bagian sayapnya ya, bagian sayapnya ya, ini bagian badannya. Nah, ini kita harus hitung dua-duanya, bagian badan dan bagian sayap ya. Nah, kita ambil nilai yang terkecil di antara kedua nilai ini ya. Oke, nah sama seperti biasanya, silakan dicoba ya, mencoba-coba nggak ada masalah ya. Nah, coba dihitung deh, hitung momen nominal atau kapasitas dari balok T ini, lalu hitung luas tulangan maksimumnya, luas tulangan minimumnya dengan dengan kriteria baloknya, di mana BF-nya sudah dihitungkan ya, BF-nya diambil aja 1350 mm. Tinggi bagian sayapnya HF-nya adalah 75 mili, tinggi efektifnya ini ya adalah 420 mili, luas tulangan bajanya diambil di sini 5485 mm persegi, F yield-nya 400 megapascal, FC aksennya di sini ya 21 megapascal, berarti beta satunya 0,85, sedangkan BW-nya adalah 300 mm. L-nya 5,5 meter ya. Ya, L-nya 5,5 meter. Nah, gimana caranya? Ya, yang pertama tentu Anda harus cek dulu berapa nilai A-nya. Asumsikan dulu apakah A-nya kecil dari HF atau besar dari HF, apakah baloknya nanti berada tinggi garis netralnya ada di sayap atau ada di badan. Nah, itu PR yang pertama. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, maka nanti kita bisa tentukan momen nominalnya, ya. Oke. Nah, begitulah kira-kira ya pelajaran video kita hari ini mengenai balok T. Sampai ketemu lagi pada video-video berikutnya. Dan semoga pelajarannya lancar ya. Ingat jangan hanya bergantung pada video ini tentunya, karena lebih baik tentu yang terbaik kita harus belajar dari berbagai sumber. Kita ada buku teks dan ada juga video-video lain ya. Semoga Anda bisa belajar tentang balok bertulang dengan lancar. Sampai ketemu lagi.